Selamat datang di channel YouTube OEC Indonesia. Balik sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di mana? Di Hong Kong. Di episode kali ini kita bakalan bahas tentang apa yo? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Oke, aku kasih tahu deh. Pentingnya dana darurat bagi buruh migran Indonesia, khususnya bagi kalian yang bekerja di Hong Kong saat ini ya. So teman-teman, keep stay tune. Selama kalian bekerja di Hong Kong atau kalian yang baru mau ke Hong Kong, pasti nanti akan dihadapkan dengan situasi yang tidak diduga-duga. Teman-teman membutuhkan dana segera, kayak misalnya HP rusak. Kemudian ada juga yang ada problem dengan hutang. Keluarga yang di rumah itu sakit keras dan membutuhkan banyak biaya. Beberapa hal tersebut merupakan pengeluaran yang tak terduga, yang mana kita mikirnya, kayaknya aku masih sehat, kayaknya keluarga di rumah juga sehat, aman juga, saya nggak ada hutang, saya kayak gini, tapi tiba-tiba jeda. Nah itu kadang-kadang membuat kita nggak ready, nggak siap. Nah hal-hal semacam itu perlu kalian pikirkan jauh-jauh sebelumnya. Kalian pikirkan matang-matang ya, digodok sampai matang gitu ya teman-teman, supaya jangan sampai kebutuhan mendesak tersebut itu, tabungan yang harusnya itu bisa digunakan untuk yang lain, terpaksa harus diambil untuk hal-hal yang tidak terduga. Caranya gimana sih? Oke, salah satunya adalah dengan membuat anggaran untuk dana darurat. Jadi singkatnya, dana darurat itu merupakan uang yang tersedia dan dapat mudah ditarik setiap saat untuk kebutuhan mendesak dan tidak terduga yang terjadi pada kondisi tertentu kita. Jadi harus disendiriin teman-teman yang namanya dana darurat. Jadi itu tidak termasuk dana tabungan. Dana tabungan itu sendiri, dana darurat itu sendiri. Berikut beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan jika mulai mempersiapkan dana darurat. Yang pertama yaitu siaga situasi terdesak. Ini maksudnya yaitu keuangan sudah siap saat kalian dihadapkan oleh situasi mendesak, karena kalian sudah memperhitungkan benar-benar, jadi itu istilahnya well prepared gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu kondisi keuangan terjaga. Dana darurat memastikan uang yang kalian telah tabung itu tetap aman. Jadi, saat terjadi situasi tidak terduga, kita tidak harus mengambil dana tabungan. Sudah kita persiapkan dana darurat tadi, kayak gitu. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung atau mungkin cari-cari pinjaman atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, terhindar dari hutang piutang. Menyiapkan dana darurat akan mencegah kamu untuk meminjam uang atau memang berhutang yang bisa membantu kamu dalam situasi mendesak. Kalau misalkan kita belum punya dana darurat, terus kita mepet butuhnya, pasti mau nggak mau itu kita bakalan hutang. Nah resikonya kalau hutang itu nggak segera dibayar juga, nanti yang kalian hutangi bakalan nagih, terus kalian belum ada persiapan juga dananya, nanti di pikiran kalian bakalan sumpek, bikin stres ya, jadi nggak fokus ngapa-ngapain. Oke, setelah kita tahu manfaatnya dana darurat, kita akan kasih beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk menyiapkan dana darurat. Yang pertama, pahami situasi keuanganmu. Ketahui uang yang kamu sisihkan untuk keperluan investasi, menabung, dan dana darurat. Jadi pastikan kalian tuh sudah menguploadnya dan udah tahu hitungannya berapa. Selain itu, jangan lupa untuk mencatat ya kan setiap pengeluaranmu agar memudahkanmu dalam mengalokasikan dana khusus untuk dana darurat ini. Jadi akan lebih baik jika kalian mungkin punya buku catatan, sehingga nanti misalkan ada pengeluaran tak terduga atau kalian ingin membeli sesuatu dan itu lebih dari budget, kalian bisa mengkontrol lah dana tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah dana yang ingin disiapkan. Menyiapkan 5% sampai 10% dari total pendapatan khusus untuk dana darurat. Cukup banyak sih 5 sampai 10%, tapi 5 sampai 10% ini misalkan itu kan kalian ngejatahnya nulisnya per bulan ya, ngasih jatahnya. Jadi 5 sampai 10% dari gaji kalian per bulan itu disisakan untuk dana darurat. Misalkan dana tersebut tidak terpakai, itu kan akan masuk ke dana tabungan kalian, jadi nggak akan ada ruginya. Bagi teman-teman yang single ya, seperti saya masih single guys
jijik. Dana darurat yang harus disiapkan biasanya 3-6 kali lipat dari gaji kalian. Misal gajimu itu 4 juta, nah dana darurat yang harus dimiliki itu 12 juta sampai 24 juta. Banyak ya? Ya memang banyak, karena kan kalau misalkan kita butuh sesuatu dan mendesak itu kadang jumlahnya juga tak terduga gitu loh, di luar ekspektasi kita gitu loh guys. Kemudian bagi teman-teman yang sudah berkeluarga dan punya anak nih ya pastinya, atau mungkin masih sama orang tua juga, kan nggak mungkin kalian cuma menghidupin keluarga kalian. Kalau ada bapak ibu mungkin masih di situ kan ya, makan dan kebutuhan lain pasti nanti semua harus dipenuhi ya kan. Lebih besar lagi teman-teman, ini ya dana yang perlu dipersiapkan. Biasanya itu 6-12 kali lipat dari gaji. Misal gajinya 4 juta, dana darurat yang harus kalian miliki itu adalah 24 juta sampai 48 juta. Wow. Ada cece, orang gaji tiap hari aja nggak bisa nabung, gimana mau dana darurat? Wis gak apa-apa, belajar yang penting ya. Terus yang ketiga, menyiapkan rekening khusus untuk dana darurat. Perlunya menyiapkan rekening baru yang lebih dikhususkan untuk dana darurat supaya uang yang dialokasikan oleh kalian itu lebih teratur. Saat kalian dapat gaji, itu langsung disisihkan. Oh, 100.000 ini untuk dana darurat, 1 juta ini untuk orang rumah, 2 juta ini untuk misal kalau ada tanggungan ya teman-teman, untuk tanggungan. Nah kayak gitu, jadi udah diplot-plot biar nggak menyusahkan pikiran kalian, energi kalian juga nggak terkuras karena mikir tanggungan itu tadi. Biasanya kalau zaman sekarang nih, kalau teman-teman mungkin nggak mau, aku nggak mau ini apa pakai tabungan, itu kan ada bunganya ABC dan bla bla. Oke, nggak apa-apa, it's okay, itu terserah kalian. Yang penting kan kalian kan bisa nyimpen. Nah biasanya kalau sekarang itu ada macam kayak dompet gitu guys. Dompet itu ada wadah-wadahnya, itu diplot-plot, dikasih tulisan ini untuk ini belanja sayur, ini belanja lauk, ini belanja ini untuk beli pulsa dan lain sebagainya kayak gitu loh. Itu akan memudahkan kalian juga. Itu tadi teman-teman beberapa tips yang bisa kita kasih untuk kalian dalam rangka menyiapkan dana darurat yang sebenarnya terlihat sepele, tapi kalau kalian sudah mengalami pasti kalian bakalan berpikir, oh iya bener ya yang Cica Nisa bilang waktu itu. Jadi kalian harus benar-benar memikirkan terkait dana darurat ini untuk kehidupan kalian ke depannya yang lebih nyaman dan aman gitu ya. Nah bagi teman-teman mungkin yang sudah pintar memanage keuangan, boleh kalian share di kolom komentar nanti biar teman-teman yang lain mungkin bisa punya banyak referensi juga, jadi bisa ditiru dan sama-sama kita saling bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga kayak gitu. Menyelamatkan lah istilahnya teman-teman ya, karena kan kalau sudah utang itu yang kena bisa temennya, keluarganya, bahkan orang lain yang nggak dikenal juga bisa kena kayak gitu loh. Tapi kalau kita bisa bersiap-siap, insya Allah aman guys. Ya, segitu dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, teman-teman yang ada di Hong Kong ataupun di negara lain, ataupun yang masih di Indonesia yang lagi nonton ya. Dan tetap kalian jaga kesehatan, jaga nama baik dimanapun kalian berada. Akhirnya aku Nisa Nikmah, Tojikim Tawai Coikin. Bye-bye.